Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Udah makan siang belum? Kalau belum makan siang, sambil nonton, sambil makan siang. Kalau misalnya belum makan siang, artinya belum masak. Jadi bisa sambil denger-denger di dapur sambil masak. Begitu ya. Pokoknya hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menggugah perasaan saya. Kenapa? Memiliki anak yang rasanya semua aman-aman saja tentu menjadi sebuah dambaan ya untuk semua orang tua. Apalagi untuk anak pertama, pasti deg-degan. Karena apa? Karena belum pernah mengalami punya anak, hamil, USG aja pas denger jantungnya bunyi gitu ya. Rasanya tuh bahagia banget, ya kan? Punya anak juga begitu. Bawaannya adalah anak pertama ya. Kalau setiap pokoknya fotonya komplit, lengkap fotonya. Mengsel dikit ke kanan, track foto. Ke sini foto, pokoknya komplit. Anak nomor 2 biasanya ya ada fotonya, ada enggaknya. Anak nomor 3 ya begitu deh, untung-untung ada foto. Kan begitu kan? Jadi anak pertama selalu menjadi anak tumpuan yang luar biasa dan yang selalu kita pasti sama teman-teman. Sehingga apa ya ceritanya jika ternyata Tuhan menitipkan buah hati yang ternyata bisa membuat kita memiliki ilmu dan membuka jendela kehidupan menjadi lebih luas lagi. Jendelanya dibuka lebih luas lagi karena kehadiran buah hati kita. Maka Zizi Syahab dan dan Hai, Mbak. dan Prabu yang hari ini akan menemani semua sahabat yang lagi nonton live IG hari ini. Hai cantik. Hai, Mbak. Apa kabar? Sehat, kamu seger sekali pasti karena akibat suka lari. Mana sih yang awet muda dari dulu begitu aja, Masya Allah. Zizi pun begitu dari pertama ketemu waktu ditemani sama mama, waktu aku menceritakan pernikahan, kudu begini, begini, begini. Terus mama bilang, Zi, dengerin tuh, katanya gitu. Banyak yang diserap ilmunya dari zaman dulu ya sampai sekarang, Masya Allah. Nggak taunya sekarang jadi ibu yang hebat luar biasa, Zi. Amin, amin, amin. Mana suamimu? Katanya mau menemani. Sini, suami saya. Halo. Hai, apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Saya tuh kagum sekali loh dengan kalian. Dengan Prabu saya tidak kenal banyak, tapi kalau dengan Zizi saya bisa tahu zaman dia masih nona menjadi nyonya sekarang dan sempat waktu itu kita ketemu di airport di Iya, Surabaya ya. Surabaya Iya, benar. benar. Banyak curhat Zizi sama Mbak. Coba dibocorin udah curhat apa aja. Segala macam. dia curhatnya adalah dia jatuh cinta setengah mati sama suaminya itu curhatnya. Aduh, langsung merah deh mukanya. Pakai filter langsung merah nih mukanya. Iya. Baik, assalamualaikum sekali lagi buat pasangan yang luar biasa. Waalaikumsalam. Kalian pasangan yang lebih muda dari saya dan dari kebanyakan yang sahabat nonton saat ini ya. Kan Wah, lagi kan ya. temen gue emak-emak Prabu gitu loh. Jadi yang nonton IG live-nya pasti seumuran saya, emak-emak semuanya, emak-emak dasteran, emak-emak kaum rebahan gitu. Mama mager. Dan kami layak kayaknya belajar dengan kalian. Anak pertama adalah anak yang selalu diinginkan dan apalagi mulai dari USG, denyut jantung mulai pertama terdengar, rasanya tuh bahagia banget gitu ya. Segala dimensi USG dijalanin, pengen tahu hidungnya gitu kan ya. Tapi ternyata kalau pas lahir kita baru belajar dan membuka jendela dunia sesuai dengan judulnya, membuka jendela dunia. Anak adalah membuka jendela dunia.
Silahkan. Nyonya, cerita dulu Nyonya. Nya. Baru si Tuan bercerita. Jadi pengalaman luar biasa sih anak pertama ini, Halif. Aku hamil di umur 24 tahun. Cucu pertama di rumah, di keluarga besar aku. Pas tahu USG juga laki-laki, itu luar biasa bahagianya semua. Jadi dari hamil 4 bulan pun udah segala macam dibeliin sama si mama. Dekor segala macam juga udah disiapin, mainan udah ada semuanya seabrek. Dan pas lahir juga anak ini lahirnya prematur, Mbak. Jadi 1,9 kilo lahirnya. Jadi mau nggak mau dia harus di inkubator, di NICU waktu itu hampir 1 minggu. Was-was, sedih, nangis, panik. Alhamdulillahnya sih nggak sampai baby blues ya. Karena sigap lah langsung dibikin tenang. So, jangan kamu jadi ke bawah sedih apa segala macam. Terus akhirnya di umur 2-3 tahun alhamdulillah dia berkembang baik, berkembang sehat. Kita mungkin karena baru awal-awal masih belajar jadi orang tua, terlalu berambisi, terlalu banyak maunya. Jadilah kita berdua ini sepakat untuk ngajarin 4 bahasa, Mbak. Coba kebayang nggak kita ikut tuanya ya? Hebat. Mbak. Kelihatan banget anaknya Prabu ya, kelihatan banget supaya jago ngomong segala bahasa. Dari kecil udah diajarin public speaking, coba. Bahasa Inggris. Ini ya, Malah jadi miss, buat kita juga salah banget. Jadinya si ini bingung untuk berbicara, bingung untuk berbahasa. Karena di rumah ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab dari si mama, ada bahasa Perancis dari si bapak yang sangat obses dengan Perancis, sama bahasa Indonesia gitu. Boleh dilanjut, silakan Kak, ditambahin. Terusin. Nah, sebelum ke Prabu ya, adalah pertanyaan ke Zizi begini sayang. Apa perasaanmu? Perasaan ketika dia speech delay Ada sedih, ada merasa fail. Maksudnya dari kecil aja aku udah fail nih. Apakah aku mampu bisa jadi ibu yang baik sampai dia dewasa? Sampai upaya yang kita lakukan saat itu adalah kita ke psikolog anak, kita ke dokter spesialis anak, dicek apakah ada kelainan, apakah ada kesalahan. Tapi ternyata alhamdulillah fisik baik-baik aja. Jadi memang lebih ke masalah bingung bahasa itu tadi. Jadi setelah konsultasi akhirnya diterapkan cukup 1 atau 2 bahasa aja. Jangan kebanyakan karena dia bingung, akhirnya bingung mau bicara bahasa apa. Akhirnya kita putuskan kalau mau bahasa Inggris sama dedinya, kalau bahasa Indonesia sama aku. Dan ternyata setelah melakukan itu, alhamdulillah luar biasa, nggak nyangka akan cepat banget perkembangannya. Dia bisa berbicara dengan baik. Sekarang juga udah mau masuk SD tahun ini, insya Allah walaupun virtual dia tapi tetap semangat untuk belajar. Aku baca tuh tulisannya Prabu memberikan selamat atas wisuda kakak. Jalan masih sangat panjang. Begitu aku sampai bacanya sedih amat. Aduh, luar biasa, emang hebat. Lanjut. Gitu. Ya kalau dulu mah haru biru banget sih Mbak. Sedih, drama banget lah hidup aku waktu itu. Karena ngerasa bener-bener ngerasa bersalah sih. Aku terlalu banyak mau, tapi kita nggak pernah nanya si anak maunya apa. Dia suka nggak diperlakukan seperti itu. Dan dia belum bisa masuk ke TK ya. Kita masukin TK terlalu dini juga. Iya. Ya karena semuanya bersemangat kan. Kita bersemangat, keluarga mertua juga bersemangat Mamaku juga gitu untuk masukin sekolah lebih awal. Nah, Zizi bisa ngelihat Kalev di antara teman-teman yang lain dari segi bahasa tertinggal, dan itu kan cukup draining ya, bikin nangis, bikin sedih, dan ya moodnya juga jadi berantakan gitu. Akhirnya kita putusin setahun dari TK tuh kita keluarin dulu supaya sini. Loh, say hi dulu. Sama apa ya manggilnya ya? Bubunas, sini. Sini. Bubunas nggak punya anak laki-laki, kamu aku adopsi aja sini. Halo Bubu. Oh, lucunya boneka. Oh, ini sih mah boneka, bukan anak ini. Oh. Gemes.
Seneng ya punya anak laki, seneng banget. Lanjut Laki Prabu. semua. Laki semua kita. Iya, Oke. kebalikannya aku itu menginginkan sekali anak laki-laki. Tahu-taunya karena Gilangnya nakal, makanya Tuhan ngasihnya 3 anak perempuan biar rasa tuh ya. Lagi kalau lagi ada notesnya. Oh, baik ya, begitu ya. Anaknya cepet semua. Prabu baik, makanya anaknya 2 laki, ngejaganya gampang. Baik-baik ya. Lanjut Prabu. Iya, terus akhirnya kita putusin untuk keluarin dulu tuh Mbak dari TK supaya Kalebnya juga nggak ngerasa down dia berhubungan sama teman-temannya kan di dunia anak-anak itu kan apa namanya bully-bulian itu terjadi ya. Iya. Kita khawatir banget itu terjadi sama Kaleb. Misalnya dibilangin, aduh kamu ngomongnya nggak jelas sih atau apa sih, itu kan bikin Kalebnya juga drop gitu kan. Akhirnya kita take out dulu, keluarin dulu, terus kita konsultasi sama psikolog, bagusnya kayak gimana. Akhirnya kita masukin ke bahasa, ke bahasa dulu, ke bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kami berdua juga memperbaiki diri, nggak terlalu obses ya dengan bahasa ini, karena katanya anak-anakku yang ke Kaleb ini kelebihannya tuh di memorizing, tapi linguistiknya kurang gitu. Jadi auditorinya tuh nggak sesensitif penglihatannya. Makanya sama bahasa dia nangkapnya agak susah gitu kalau misalnya dipaksakan langsung berlebihan. Nah setelah ya udah kita apa namanya cooling down, terus ya udah kita step by step lagi dari awal lagi. Itu progresnya cepet banget. Setahun itu dia bisa langsung ngomong, dan yang mengejutkan dari sekolahnya itu kemampuan linguistiknya sempurna gitu katanya. Jadi kita juga ya kaget ya dan terharu banget lah, apalagi nih dia nih, waktu lagi terima apa rapotnya dan juga laporan tentang apa kecerdasan bahasanya sudah sangat baik gitu. Ya ngerasa lengkap gitu, yang ngerasa kayak oke, kita udah beres nih, satu masalah udah selesai. Tinggal mikirin tentang SD-nya dan macam-macam. Iya, pasti langsung Prabu begini. Yes, langsung begitu. Iya, dikit lagi juga kan si Kaleb pasti akan disekolahin sekolah public speaking untuk bisa jadi newscaster. Nah, kelihatan. Prabu, seberapa dekat kamu sama anakmu? Aku deket banget, karena memang posisinya kalau aku itu ke anak-anak temen. Kalau yang parent banget gitu ya, yang ngasih aturan ini, aturan itu tuh ibunya. Jadi kalau sama aku tuh bahasanya ya bahasanya main games, terus belajar, lalu main film, apa nonton film gitu. Apa karena cowok dua-duanya ya ini gelut-gelutan gitu. Jadi aku sama mereka tuh lebih kayak temen sih sama anak-anak ini. Paling aku punya satu role yang mungkin Zizi nggak bisa pegang, itu kalau membuat anak bisa nangisnya terkontrol. Nah itu tugasku tuh. Jadi dua-duanya agak lumayan cranky waktu lagi awal-awal ya Mam ya, Kaleb dan juga Karim. Nah ya berdasarkan ini apa riset dan macam-macam, oh ternyata untuk menangani anak nangis itu harus kayak begini. Akhirnya supaya nggak tantrum ya. Ya alhamdulillah sih anak kami itu nangisnya tuh bisa bisa terkontrol ya, bisa apa ya, bisa tahu tempat gitu mereka tuh. Jadi mereka tahu kalau ada orang lain, ada apa-apa, oh saya jangan dulu nangis, nanti nangisnya tuh ketika lagi berdua gitu baru dia. Dan itu akhirnya kejadian lucu Mbak si Khalif ini. Jadi kalau datang ke rumah mama terus dia ngerasa sedih karena aku larang, dia excuse dulu ke aku, mami aku boleh nangis nggak? Kalau aku bilang nggak boleh, dia pergi ke kamar atau ke kamar mandi untuk nangis. Terus udah dia lap mata, aku udah selesai nangis. Ada kuotanya nangisnya, gitu ya. Ada Kita tuh kuotanya. nggak pernah larang dia nangis, nggak pernah bilang apa, nggak boleh nangis, nggak. Lebih kepada kalau mau nangis tempatnya di sebelah sana. Jadi kalau nangis jangan di sini nih, nangisnya di sebelah sana. Di sana kamu boleh nangis, mau lama juga nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya dia tahu kalau nangis itu pilihan. Dia memilih mau nangis atau enggak gitu. Itu tuh jadi keputusannya dia gitu. Itu yang kita coba terapin sama Kaleb dan juga sama Karim sekarang ini. Baik, Prabu sama Zizi beda berapa usianya? 8 tahun. 8 tahun. Jadi waktu menikah Zizi umur berapa sayang? 23. 23. Oh, oke. Jadi kamu udah 31 gitu.
Iya, 31. Oke. 31. Jadi sekarang udah 9 tahun pernikahan, Prabu udah 40 tahun. Iya, Iya. 40. Oke, 40 tahun ya, 9 tahun pernikahan. Biasanya segala sesuatu itu yang namanya pengasuhan diturunkan, Prabu dan Zizi, gitu ya. Prabu bawa semua memori yang ada di hard disk akibat ayah dan bundamu sendiri. Zizi pun begitu, dengan gayanya, gitu kan ya. Membawa hard disk, kemudian ditaruh di ramu, sehingga jadilah pola pengasuhan, ngambil yang baik-baiknya dilakukan oleh kalian berdua kepada dua buah hati yang laki-laki. Apa yang Prabu ingat, Prabu dulu? Apa yang kamu ingat? Kamu punya saudara laki-laki nggak? Nggak ada, aku sulung Laki-laki. laki-laki. Yang adik-adikku, Dua, adiknya perempuan. ya Dua. Oke, Zizi? hebat tuh. Adikku 2 Kalau presenter tuh perempuan. riset tuh, Mbak. Oh ya. Zizi, Zizi, Zizi artinya ini sulung ketemu sulung ya. Benar, sulung ketemu sulung. Baik, itu sama susahnya kayak saya dan Gilang, bungsu ketemu bungsu. Oh iya. Ya, karena Jadi yang itu akan dimanjain mana, Mbak? yang dimanjain, ya gue lah yang manjain dia, masa dia manjain gue. Gilang gitu loh, mana mungkin dia manjain istrinya, jauh dari impian. Pertanyaannya adalah untuk kalian berdua sayang, adalah begini. Kadang-kadang suka kelepasan ya, suka kelepasan. Kita tuh sebagai orang tuh suka nyesel kan kalau kelepasan. Paham ya maksudnya ya? Gitu lah. Kelepasan sehingga ada luka yang akan diingat oleh Kaleb dan oleh Karim. Betul ya? Gitu loh. Iya. Kalau adik mungkin akan lebih mudah. Kalau kakaknya, dia susah untuk mengeluarkan emosinya karena dia punya speech delay waktu itu. Ada nggak cerita yang bisa dibagikan sama semua yang nonton saat ini? Ayo, Mamah dulu nih, Mamah. Ya nangis nih. Apa ya? Khalif ini mungkin memang dari kecil dia nggak terlalu suka tampil, Mbak. Dia kalau diajak tampil, diajak foto tuh pasti yang enggak, mami aku nggak suka gitu. Saya nggak suka. Sampai pernah dia ngomong, ini kejadian belum terlalu lama, kayak baru 1-2 minggu yang lalu. Dia tiba-tiba ngomong, "Mommy, aku ugly ya?" Itu aku, hah? Itu bahasa dari mana? Nggak tahu, aku agak different ya sama Kerim. Karena kan kalau si Kerim emang mukanya agak beda sama Khalif. Khalif mukanya lebih aku, lebih Arabian kan. Dan dia anaknya aktivitas fisik banget. Suka main bola, jadi akhirnya agak-agak coklat warna kulitnya. Kalau si Kerim karena masih kecil, kulitnya masih lebih putih, lebih bersih. Sampai akhirnya dia ngomong gitu, Mbak. Aku ugly ya, Mommy. Aku nggak handsome. Aku nggak mau difoto. Nanti Mommy jadi nggak banyak likes-nya di Instagram kalau posting aku. Itu aku sedih banget. Kenapa dia ngomong gitu? Maksudnya dia dewasa banget anak ini. Dia nggak pernah merangkak untuk minta mainan. Ketika kita bilang nanti, dia nggak akan memaksa. Ketika kita bilang atau kita suruh sesuatu, dia langsung melakukan. Itu yang bikin aku jadi banyak sekali perasaan bersalah sama si kakak ini. Karena dia nggak pernah menuntut apa-apa. Dimudahkan sekali aku untuk jadi ibu, mendapatkan anak pertama yang seperti kamu. Dengan itulah perasaan seorang ibu ya, pasti kalau lagi menceritakan anaknya pasti ada air mata yang menetes, beda dengan bapak. Oh, padahal bapak mah lebih rapuh. Ini juga kalau ngomongin anak pasti melo banget. Ini Ada kejadian apa, Prabu? Silakan. Aku apa ya? Sebetulnya kalau mungkin salah satu kelebihan ya dibandingkan kekurangan yang lain tuh, kalau aku tuh emosi terkontrol banget. Jadi nggak pernah tuh selama ini nggak pernah kelepasan gitu. Jadi kalaupun saya marah atau saya menegur itu tetap terkontrol, nggak pernah teriak atau bahkan juga apalagi fisik ya. Saya nggak pernah sama sekali melakukan itu. Jadi kalaupun saya harus marahin atau menegur,
biarpun mukanya keras tapi nggak dalam posisi marah. Itu tuh kelebihan yang saya punya sih. Kekurangannya banyak gitu, tapi itu kelebihan. Jago acting. Oh, pasti orang terkenal dia, dia orang terkenal. Membacakan berita yang dia benci tapi mukanya tetap biasa. Kerjaan. Poker face. Lanjut Prabu. Ya, jadi sejauh ini belum pernah ada sesuatu yang aku kelepasan gitu. Semuanya meant to be ya. Ada tujuannya apa, itu yang aku lakukan. Hanya memang akhirnya jadi bisa membaca dengan lebih utuh karena kan tidak emosional ngelihat gimana respon anak gitu, apakah anak ini suka atau tidak. Ya tadi itu kalau yang Zizi katakan, kalau Caleb itu aku tahu sensitif banget anaknya gitu, dia sangat perasa. Jadi langsung gitu. Jadi emang kalau sama Halif tuh ngomongnya harus pakai hati banget sih Mbak. Jadi kita jarang marahin. Kalau misalnya dia lagi malas atau nggak mau ngerjain PR, yang kita lakukan adalah jangan gitu dong, Mami sama Daddy sedih, kakak tuh hebat loh. Nanti Karim akan nyontoh kakak. Itu dia biasanya langsung semangat. Daripada dimarahin, dia tuh lebih baik diajak ngomong dengan perasaan. Biasanya dia langsung akan berubah. Oke, ini suatu hal yang membuat kalian tidak pernah menyesali keputusan Allah, tidak? Kan gini, menyesal enggak? Kita kan sebagai hamba kan nggak berani ya menyesal. Mana lah berani gitu loh. Karena Tuhan itu selalu menciptakan sesuatu tidak pernah salah. Dan tidak pernah salah menitipkan ruh kepada rahim perempuan karena dia tahu jenis yang kayak begini bisa ditangani dengan baik nih oleh sang ibu begitu ya. Maka diberikannya yang seperti itu. Tetapi pernahkah ada sebuah keraguan di kalian berdua gitu ya, waktu kakak pada akhirnya membuat kalian mesti belajar lagi mengenai anak yang memiliki speech delay. Kemudian ada nggak rasa begini? Was-wasnya begini sih, kan Zizi udah bilang bisa nggak ya dari awal aja kok udah begini ya gitu loh. Kalau misalnya perempuan kan mungkin lebih pakai feeling gitu. Kalau Prabu mungkin lebih pakai logika mungkin gitu kan. Karena kalau dua-duanya pakai feeling, mendayu-dayu, nangis-nangis, nggak jalan-jalan nih rumah tangga begitu loh. Nah jadi ada pernah nggak momen kayaknya nggak bisa nih. Jadi ini sebetulnya adalah jawaban kalian tuh, jikalau pernah mengalami stage yang kayak begitu, it's really normal gitu loh. Bahwa kalau ada orang tua yang mesti melewati proses, misalnya anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang memang mesti ditangani dengan serius, kan orang tuh ada letihnya. Walaupun anak kandung ada begini, aduh capek ya, gitu toh. Nah itu pernah nggak terjadi di kalian? Silakan. Tahun lalu sih ya, ketika kita mau masukin dia ke primary school, ke SD. Dia ini kan umurnya 7,5 tahun, Mbak. Agustus tuh 8 tahun. Yang kebanyakan orang-orang dari umur 7 tahun atau bahkan 6 tahun udah dimasukin SD. Nah, ini kejadiannya tahun lalu. Ketika dia udah mulai lancar bicara, kita pengen masukin dia ke sekolah SD. 1-2 sekolah sudah sampai tahap interview ya. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Dia nggak diterima dengan alasan mungkin takut nggak bisa ngikutin pelajaran. Itu aku marah, nangis lagi, kecewa, kesel banget sama pihak sekolahnya. Kayak nggak terima gitu, anakku baik-baik aja gitu, dia nggak masalah. Hasil tes pun baik gitu menurut aku, dia bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan mungkin kalau ngomongin soal ketulusan hati, dia sangat-sangat tulus sama teman-temannya. Setiap mau berangkat sekolah dia pasti bawa sesuatu, tujuannya untuk apa? Sharing buat teman-teman aku gitu. Itu menurut aku hal luar biasa lah dari si anak ini. Tapi dia nggak diterima, itu yang aku sedih. Akhirnya dadinya memutuskan kalau oh ya udah kita hold aja, gak usah masukin sekolah tahun ini, kita matangkan dia. Ketika tahun depan dia sudah siap, dia akan menjadi juaranya nanti. Aku sedih lagi. Amin. Kalau ngomongin ini, Amin. haru biru ya. Amin. Amin. Aku bisa merasakan sampai merinding nih. Aku sampai merinding. Zi, kamu ngomong kayak begitu? Iya, karena Ini live video nangis nih, Mbak. karena anak
kami bertiga sempat sekolah, kalau kalian pernah tahu sekolah namanya Sekolah Madaniyah di Telaga Kahuripan yang dibuat oleh almarhum Nurholis Majid. Nah, itu adalah sekolah inklusi, di mana setiap kelas itu ada 2 anak yang berkebutuhan khusus, ada dicampur dengan anak-anak yang normal biasa. Sehingga anak-anak berkebutuhan khusus dia terpicu untuk lebih cepat gitu ya. Nah, sementara yang normal dia belajar untuk slow down, empati, karena itu bukan nggak hanya by the book, itu kan mesti praktek ya. Nah, itu sekolah itu di Telaga Kahuripan. Saya bisa memahami sekali Zi, karena itu adalah uh, uh, mata yang suka saya lihat selama 12 tahun, kan sudah 12 tahun di situ ya. Jadi saya tahu sekali cerita-cerita ini, makanya saya menanyakan ini kepada kamu, mungkin mewakili perasaan teman-teman saya yang menyekolahkan anak di sekolah Madaniyah yang mungkin masalah kan spektrumnya luas banget ya, anak berkebutuhan khusus kan spektrumnya luas. Mungkin lebih berat dari kakak begitu kan ya. Nah, kemudian saya cuma bilang begini, hey, setiap anak itu istimewa. Bahkan untuk anak yang berkebutuhan khusus, dia pasti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak saya. Ya kan? Betul ya? Gitu loh. Asalkan kita tahu bagaimana membuka kuncinya. Jadi saya yakin mereka itu pasti akan hebat. Tepat pada waktunya. Asal kita tidak pernah berhenti berharap. Sementara kan ada perempuan-perempuan lagi yang lain yang lagi nangis-nangis nih di atas sejadah, di kuil, di gereja supaya bisa punya anak ya, gitu. Kemudian ayah-ayah juga pada tahajudan, pada doa semuanya dengan caranya masing-masing supaya bisa menghamili istrinya kan. Sementara kita yang dapat dengan mudah ya mesti satu paket dengan masalah. Tapi saya tidak bisa menceritakan hati ke hati sih. Karena apa? Karena saya tidak melalui jalan itu, saya tidak tahu jalannya Zizi sama Prabu. Itu sebabnya saya senang sekali kalian berdua tuh menguatkan sahabat-sahabat saya yang nonton, yang memiliki anak berkebutuhan khusus bahwa Prabu, kamu tahu tentang kotak Pandora kan ceritanya? Iya kan? Itu kotak nggak boleh dibuka, Prabu, nggak boleh dibuka. Tapi memang dasar bandel dibuka sama perempuan itu. Akhirnya semua pada keluar tentang penyakit, kesengsaraan, semuanya pada terbang dan itu menjangkiti manusia. Kamu tahu pasti, kamu suka baca di belakangmu buku semua, makanya saya bawa ke sana. Nah, ternyata waktu dilihat di dalam kotak ada satu yang nggak terbang, Prabu. Yang disebut adalah hope, harapan. Segala sesuatu mungkin bisa saat ini segala negativitas menghinggapi kita, tapi ada satu yang nggak bisa hilang, yaitu harapan. Apa harapan Prabu waktu akhirnya di titik kamu yakin dan kamu mengatakan itu untuk menenangkan istrimu kalimat yang terakhir tadi? Silakan Prabu. Ya yang pertama sebagai kepala rumah tangga kan harus menenangkan dulu. Jadi di saat itu nggak bisa berpikir saya nih gitu. Harus ini ibunya mesti tenang karena dia yang akan menenangkan keluarga semuanya. Jadi ya aku bilang enggak kok, nggak apa-apa. 1 tahun dibuat telat lagi, telat setahun itu biasa, normal gitu. Jadi aku cari banyak referensi untuk ngasih lihat kalau banyak banget anak sekolah SD umur 7 tahun gitu, tenang aja gitu, nggak usah dipikirin. Terus ya aku selalu bilang ini Kalev itu kan hitung-hitungannya luar biasa Mbak, kalau menghitung, mengingat dia mobil itu hafal sampai mereknya, tipenya itu hafal gitu. Kekurangannya memorinya kuat. Bahasanya tercampur-campur antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kadang-kadang jadi grammarnya itu nggak masuk gitu. Itu aja kekurangannya. Jadi waktu lagi di tes itu gagalnya di situ gitu, bukan di hitung-hitungan, bukan di logik ya, tapi di interview, ditanya jawab dengan prinsipalnya. Ya aku bilang enggak, ini anak ini luar biasa gitu. Kurangnya satu aja, bicara, dan itu kita harus akuin karena kita salah. Kita salah di awal begini. Ini kita perbaiki dengan tenang, karena memperbaiki dengan panik itu nggak ada hasilnya, nggak bagus. Exactly. Jadi
menerima keputusan itu dan kita langsung mencari bantuan profesional ya dalam hal ini bahasa gitu. Karena kan kita kan nggak tahu nih method sekarang tuh mungkin lebih canggih daripada apa yang kita pahami gitu kan. Kalau aku kan kenalnya ya edukasi orang tua aku dulu gitu kan, Zizi juga sama. Mungkin sekarang udah lebih advance gitu. Jadinya nggak apa-apa kita minta bantuan profesional untuk juga bisa menguatkan bahasanya Alef gitu. Nah ketika progresnya bagus dan ya kemarin di sekolah yang bisa dibilang lebih bagus daripada yang awal tahun lalu kita apply gitu. Hasilnya malahan nggak nyampe 1 jam. Ini siapa namanya interviewernya udah bilang ini anak udah siap banget buat sekolah gitu. Jadi ya apa ya, kita kayak ini malahan jadi kayak aha momennya gitu ya. Yes, yeah, we just did it gitu. Apa yang kita lakukan selama setahun, sabar dulu itu akan ada hasilnya gitu. Yang penting sebetulnya jangan pernah hilang kepercayaan sama anaknya. Itu kuncinya. Jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada anak. Dan selalu libatkan anak untuk memutuskan kehidupannya dia sendiri. Walaupun dia masih kecil, pasti ada cara. Pasti dia dengan caranya sendiri dia ingin menentukan sesuatu. Ya kan? Gitu ya. Sebaik apa? Kan ini kakak luar biasa ya. Oh, Alif lucu banget. Kamu bikin lagi deh satu. Kalau emang laki buat aku deh, ya. Pengen cewek malah Mbak sebenarnya, tapi agak pesimis. Ya udah kamu coba kan kalian masih muda. Pokoknya aku janji deh kalau laki lagi aku ambil. Aku pengen banget anak laki. Aduh gemes banget. Lihat nih suatu hal kayak begini. Apa rasanya kakak kan baik banget ya, luar biasa. Apa yang kamu dapat, kamu rasa di hatimu sih punya anak laki yang baik kayak begini? Surga sih menurut aku ini udah enough. Aku tidak butuh materi apapun. Lihat mereka seperti ini sampai tua aja aku udah bahagia banget. Iya. Kayaknya nggak tahu kenapa, mungkin memang itu karena ketulusan dia kali ya, Mbak, masih kecil. Umur segitu, udah segitu sayangnya sama adiknya. Jadi adik itu agak rese kan. Adik itu agak sering ganggu nih. Si Supri banget gangguin kakaknya. Tapi kakaknya no, Kerim no. Stop it Kerim, cuma gitu aja. Nggak pernah marahin tuh, nggak pernah. Itu aku juga bingung kenapa bisa gitu ya. Karena aku aja masih suka berantem sama adikku, tapi dia enggak. Mudah-mudahan ya sayang dia nanti dapat calon istri yang baik ya. Kalau enggak pasti kamu sakit hati banget kamu sebagai mertua. Was-wasnya dari sekarang. Oke, waktu punya yang kedua. Waktu punya yang kedua. Yang kedua nih nggak dengar omongan saya kan? Kalian pakai ini kan? Nggak aman kan? Jadi kalau kita gibah mengenai dia aman kan? Dia nggak denger kan? Aman. Matanya lucu banget, bulet banget. Gimana? Kalau ini emang wajah bapak nih yang ini ya. Jadi ini ya, Adil ya. Adil. Oke, pertanyaannya begini. Waktu tahu hamil yang kedua, ini bedanya kakak sama adik berapa? 7 tahun. 6 6 tahun. 6 tahun, oke. Ada takut? Takutnya lebih ke ini aja sih, Mbak. Takut akunya nggak maksimal ketika hamil dan ketika melahirkan. Karena pernah ada pengalaman trauma waktu hamil yang pertama kan. Babynya kecil, terus aku punya masalah di plasenta. Jadi lebih ke traumatik ketika lagi hamil aja. Tapi setelah itu sih nggak terlalu was-was. Karena dari hamil pun si kakak nih, si Khalif udah excited itu kelihatan banget. Baby lagi apa Mami? Baby keluarnya kapan? Ketika aku melahirkan juga dia se-happy itu. Nggak nyangka sih. Karena kita nggak pernah ngedikte dia soal punya adik. Kita nggak pernah ngajarin dia gimana untuk memperlakukan adiknya. Tapi itu muncul dengan sendirinya dari dia. Wah, emang anak baik luar biasa. Zizi sama Prabu tahu kan bahwa anak-anak yang katakanlah begini, yang paling bahaya adalah kalau kita punya anak yang sangat pintar dan terlalu cerdas, karena kecenderungannya dia tidak bisa kolaborasi sama orang. Tahu itu kan? Oh, oke. Prabu tahu itu kan?
bahwa orang coba Zizi lihat, semakin pintar temannya Zizi, semakin sedikit temannya kan? Iya sih, jadi lebih ke egois ya. Iya, karena dia sangat sangat susah untuk berkolaborasi. Dan kita tahu kan bahwa anak yang paling bandel, pacarnya banyak, jago olahraga, temen Loh, bolosnya loh, banyak. loh. Oh, Prabu ternyata. Loh, Dan kok sampai ternyata ngomongin gitu nggak? dan biasanya anak yang seperti itu adalah anak yang sukses karena di usia kita sekarang, kalian sudah jadi orang tua, kita tahu ya bahwa ternyata yang dulunya cerdas, kalau dia tidak bisa berkolaborasi, artinya nggak bisa bertahan, nggak punya resistansi apapun. Yang biasa-biasa saja, malah karena hubungannya selalu dia jaga dengan baik. Kan Prabu juga tahu, Zizi juga tahu, pekerjaan kita nggak melulu dari otak, tapi dari pertemanan yang baik. Betul ya? Iya, nah jadi aku sih yakin kakak mah insya Allah aman, insya Allah aman. Amin. Nah, iya, kalau Prabu nanti udah nggak ada, kan kita kan pasti ada titik meninggal ya, nggak mungkin lah abadi gitu lah. Zizi juga, tapi Prabu dulu. Apa yang kamu inginkan dari dua anak ini jika mereka sudah tidak ada ayahnya? Nangis lagi nih. Siapa yang jagain siapa ini Prabu? Kakak yang ngejagain adik, apa adik yang jagain kakaknya? Apa ya? Hmm, ya kalau kalau aku sih karena dua-duanya laki-laki, yang pertama harus diajarkan adalah tanggung jawab ya, bahwa Kaleb sebagai kakak harus jaga adiknya, jaga ibunya. Tapi Karim pun sebagai adik akan punya keluarga, akan punya istri, akan punya anak-anak. Jadi nilai yang akan aku konsisten ajarkan sampai kalaupun nanti aku nggak ada setiap saat adalah tentang tanggung jawab, tentang be a man. Ya, gitu. Apa ya, hal yang bakal terus aku ajarkan gitu. Bahkan kalau perlu aku ngajarin. Oh, Dedi, dia nangis. Ngomongin perasaan, Milonya ngelebihin aku nggak? Iya, aku belum pernah lihat Prabu revolusi menangis. Iya nih, baru di Baru ini kali ini nih, di Syahnas Hak Talk Show. Oh, ya. Ternyata Prabu manusia bukan robot. Aku sangka Aduh. kamu robot. Mulanya itu ya. Kalau perlu aku seegois mungkin akan ngajarin anak-anak tentang rasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah penting dan laki-laki yang dipegang adalah omongannya dan tanggung jawabnya. Betul ya? Baik, Zi, suatu ketika jika kamu meninggal, apa yang kamu inginkan dari dua anak hebat ini? Yang pasti akur. Mereka berdua harus akur, harus saling ada ketika saling membutuhkan. Kakaknya harus ada kalau dibutuhkan, begitu juga adiknya. Saling sayang, membantu sesama. Itu poin paling penting dalam hidup sih. Kalau kita bisa bantu orang, pasti akan Tuhan mudahkan dalam segala hal. Jadi Amin. membantu. Amin, amin, amin. Terkirim doa buat kalian berdua. Kalian adalah pasangan muda. Prabu sih udah nggak muda lagi, udah kepala 4. Zizi mah bisa jadi bilang muda. Pasangan muda dengan dua titipan yang hebat. Dan dua anak hebat ini adalah yang membuka jendela dunia. Anak membuka jendela dunia. Setuju ya kalimat judul yang pertemuan kita ini? Nah, Prabu, sebagai seseorang yang sangat canggih untuk memformulasikan kalimat, silakan teruskan. Anak adalah pembuka jendela dunia. Lanjutkan. Dari anak kita belajar tentang hidup. Panjangin lagi kalimatnya. Dari anak kita belajar tentang cinta, dari anak kita belajar tentang diri sendiri, tentang menjadi orang tua. Sebetulnya dari anak itu kita belajar. Mungkin Tuhan ngasih anak ke kita untuk kita belajar dari mereka. Betul. Hebat. Zizi, anak adalah pembuka jendela dunia. Apa kalimat yang berbeda dari suamimu? Silakan. Anak merubah pandangan hidup aku yang tadinya semrawut
yang tadinya terlalu banyak teori, tapi sekarang jadi jauh lebih jelas, jadi jauh lebih clear tentang hidup. Anak juga membuat aku jadi kuat. Anak yang membuat aku selalu tersenyum. Betul. Wow, lulus ujian. Lulus tes. Langsung. Yes. Iya, jadi pasangan idola. Aduh. Ya, karena kalian sama sekali tidak mengucapkan bahwa anak adalah bahan untuk menjalankan obsesi kalian untuk melihat dunia lebih luas. That's good gitu loh. Karena buat saya adalah anak adalah sosok yang berbeda. Nanti kamu kalau punya anak ketiga, insya Allah ya, kalau punya anak ketiga, dan kalau laki kan buat saya ya. Nanti kalian akan lihat bahwa ceritanya pasti akan berbeda. Kakak, adik, dan si bontot pasti akan ceritanya berbeda. Walaupun baca kitab sucinya sama, dokter kandungannya sama, durasi pembuatannya juga sama, bisa kira-kira lah segini gitu kan lamanya. Tapi keluarnya pasti berbeda-beda. Karena memang setiap anak dia yang membuka jendela sejauh, seluas, dan saling melengkapi. Jadi kalau Prabu dan Zizi pun akhirnya Allah hanya memberikan 2, karena sudah cukup 2 anak untuk melihat dunia dengan jendela yang itu. Bisa ngikutin ya maksudnya ya. Tapi kalau memang ternyata akan ada yang ketiga, keempat, ternyata tidak cukup 2 untuk kalian semakin luas. Karena setiap anak ceritanya pasti berbeda. Ceritanya sendiri yang membuat kita jadi berpikir, oh begitu. Gitu. Prabu Gilang umurnya udah tua sekarang. Dia lahir tahun 63, jadi 57 tahun. Masya Allah. Iya, Gilang 5... Karena aku tuh Mas Gilang. TV dulu, Bram. Iya, aku pernah lihat gitu. Nah, jadi Gilang 57 tahun dan saya tahun ini 48. Tahukah kalian berdua kalau misalnya saya berdoa di setiap sembahyang saya, sholat saya bilang begini. Allah, saya minta maaf ya udah nyakitin. Saya sebutin tuh nama emakku, bapakku, aku sebutin. Karena waktu mereka masih hidup ternyata aku sering banget nyakitin mereka dan membuat mereka menangis. Maaf. Karena apa? Yo dibales sama anaknya. Persis kelakuannya sama yang aku lakukan ke orang tuaku. Dad, jelas banget. Mungkin sekarang belum terlalu kelihatan karena masih kecil ya Mbak. Masih nangis-nangis gitu. Kalau udah pada puber ya Allah. Dan ternyata doa itu sangat kuat sih gitu ya. Sesudah aku minta maaf, karena ibu bapakku kan udah meninggal. Sesudah aku minta maaf, aku mendapat pelajaran, dan aku kan nggak bisa minta maaf langsung. Tapi minta maafnya melalui doa, kemudian aku mendoakan ruh mereka berdua, dan aku baru berdoa untuk 3 anakku supaya solehah dan apa gitu ya. Tapi aku mesti minta maaf dulu. Pada saat itu aku baru tahu bisa nyetrum hatiku dan nyambung sama mereka. Kalau enggak, senggol bacok. Tahu nggak senggol bacok? Gue lagi mau dilawan sama anak. Siapa lu? Iya benar. Iya, anak Gilang pula gitu kan. Jadi yang aku bisa berbagi, kita bertiga berbagi kepada semua yang nonton di sini adalah betul Prabu dan Zizi mengatakan bahwa anak adalah jendela dunia, mereka menjadi guru kita untuk menjadi lebih baik. Bukan berarti kita lebih tua, tapi kita lebih tahu. Dan kita mengajarkan mereka, kebalik, mereka yang mengajarkan kita. Yes. Dan itu jendela akan terbuka lebih luas, dan kita bisa melihat surga di sana pada saat kita masih hidup. Karena surgamu bisa ada di rumah. Zizi adalah pemegang pintu surga, adikku sayang. Kalau Zizi baik-baik saja, satu rumah nggak pagujut, nggak. Tapi kalau Zizi udah keluar tanduk, ini pasti Prabu gelisah. Anak-anak bolak-balik ngompol lagi karena Zizi menakutkan. Kalau kalian punya pekerja rumah tangga bolak-balik pasti akan
keluar masuk ganti orang, ya kan? If the mother ain't happy, nobody's happy at home. Jadi aku percaya Zizi adalah orang yang menyenangkan, orang yang bahagia, walaupun cengengnya minta ampun dari dulu, astagfirullahaladzim, cengeng banget ya. Satu gitu, kalau lihat Benas tuh bawaannya pengen curhat. Bercurhat dua para dia sudah gobios, tidak air mata. Kenapa tuh? Oh, Zi, aku baru tahu kenapa laki-laki doyan dulu sebelum aku menikah sama Oke. aku, karena bawaannya emaknya curhat mulu sama gue. Oke. Jadi gue ngangon emaknya para pacar gitu ya. Oh iya. Dalam hati gue, kapan gue pacaran sama anaknya, gue dengerin emaknya curhat mulu. Hati dulu. Good luck untuk kalian berdua dan mudah-mudahan doa terbaik buat kalian berdua, peluk buat kakak dan juga buat adik ya. Berbahagia, selamat untuk wisuda TK-nya dan percayalah segala sesuatu tidak terjadi tanpa rencananya. Dan kalian adalah chosen, terpilih. Good luck. Makasih, Mbak. Makasih Mbak, sehat-sehat. Salam untuk semuanya. Sama-sama, penutup dari aku begitu. Zizi mau ngomong apa untuk orang tua yang mengalami hal yang sama? Prabu sebagai ayah, silakan mau mengatakan apa? Silakan. Setiap anak hebat, setiap anak unik. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena yang punya kita adalah yang paling berharga. Good, thank you. Prabu. Kayak cerita tadi, ya jangan kehilangan harapan. Karena kalau orang tuanya sudah hilang harapan, anak-anak mau berharapnya sama siapa lagi. Betul. Thank you semuanya. Salam Thank buat you, Mbak. semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.